Oke, baik. Pada video kali ini kita akan membahas tentang penerapan diferensial orde 1 pada rangkaian listrik. Jadi di sini ada dua materi, yaitu rangkaian RL dan rangkaian RC. Jadi di sini kita masuk ke pengertiannya. Jadi rangkaian RL itu terdiri dari resistor disimbolkan dengan R dan induktor disimbolkan dengan L. Induktor menahan perubahan arus mendadak sehingga arus dalam rangkaian naik secara eksponensial sampai stabil. Waktu untuk mencapai stabilitas ditentukan oleh konstanta waktu dengan rumus tau sama dengan L per R. Jadi rangkaian ini biasanya digunakan untuk menyaring sinyal frekuensi. Lalu selanjutnya ada rangkaian RC. Jadi rangkaian RC ini terdiri dari resistor disimbolkan dengan R dan kapasitor disimbolkan dengan C. Jadi bekerja dengan cara tegangan pada kapasitor naik secara eksponensial hingga penuh saat terhubung ke sumber tegangan. Kecepatan pengisian ditentukan oleh konstanta waktu, itu dengan rumus tau sama dengan RC atau R kali C. Rangkaian ini banyak digunakan dalam penyaringan sinyal dan pembangkitan gelombang. Nah, lalu kita akan masuk ke contoh soal pada rangkaian RL. Jadi di sini sudah terdapat gambar rangkaiannya. Penerapan persamaan diferensial orde 1 pada rangkaian RL. Jadi di sini saklarnya, di sini merupakan E, di sini merupakan hambatannya resistor, dan di sini induktornya L. Nah, jadi di sini yang sudah diketahui yaitu kita masukkan E-nya sama dengan 60 volt, sumber arusnya 60 volt, R-nya 1 ohm, dan L-nya itu 4 mH, atau kita konversikan menjadi 0,004 Henry. Lalu apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan itu IL atau arus pada induktor ini. Oke, sekarang selanjutnya kita akan ke penyelesaiannya. Jadi di sini langsung saja sigma V sama dengan 0, di mana setiap V atau volt dari RL itu harus sama dengan 0, sehingga menjadi E sama dengan VR dikurangi VL sama dengan 0. Lalu E sama dengan I kali R, dimana dapat I kali R dikarenakan V itu memiliki rumus juga, mencari V itu sama dengan V sama dengan I kali R, lalu dikurangi dengan L dI per dt. Sama hal pulanya dengan IR, rumus untuk mencari VL ini juga bisa dicari dengan rumus L dI per dt. Lalu di sini kita pindah ruaskan menjadi E sama dengan I kali R plus L dI per dt. Lalu agar L-nya ini kita hilangkan, maka sisi kanan, ruas kanan dan ruas kiri ini kita akan bagi L, sehingga menjadi DI per dt plus R per L dikali I sama dengan 1 per L dikali E. Selanjutnya kita akan masukkan nilainya, itu ini, nilai ini 60 volt, 1 ohm sama 0,004 Henry. Dimasukkan ke sini menjadi DI per dt tambah 1 per 0,004 kali I sama dengan 1 per 0,004 kali 60, sehingga hasilnya yaitu DI per dt plus 250I sama dengan 15.000. Selanjutnya kita akan mencari faktor integralnya. Nah, dimana ini kan sudah sesuai dengan persamaan, yaitu DY per dt plus PY sama dengan Q. Dengan P-nya itu 250, di sini P-nya, dan Q-nya itu 15.000. Jadi ini sudah sesuai dengan persamaan. Sekarang lanjut kita akan mencari faktor integralnya, yaitu Fi sama dengan
E dipangkat integral 250 dt, sehingga faktor integralnya itu sama dengan E pangkat 250 T. Selanjutnya kita kalikan faktor integral itu dengan soal tadi, yaitu dengan E, sehingga menjadi E pangkat 250 T dI per dt tambah 250 kali E pangkat 250 T kali I sama dengan 15.000 E pangkat 250 T. Setelah itu kita sederhanakan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita akan integralkan kedua ruas sisi ini, sehingga menjadi D dalam kurung I dikali E pangkat 250 T sama dengan integral 15.000 E pangkat 250 T, dimana ini integral D dalam kurung I kali E pangkat 250 T ini kita bisa langsung tulis menjadi I dikali E pangkat 250 T sama dengan, nah di sini hasilnya itu seperti ini, integral 15.000 kali E pangkat 250 T itu hasilnya seperti ini, 15.000 dikali E pangkat 250 T per 1828,3 plus C, sehingga I nya itu sama dengan 8,2 plus C E pangkat 250 T. Oke, selanjutnya kita akan substitusikan nilai I dan T nya, sehingga menjadi 0 sama dengan 8,2 plus C. 8,2 kita pindah luaskan sehingga menjadi C sama dengan min 8,2. Jadi C ini kita tujuannya untuk mencari konstantanya. Lalu selanjutnya kita masukkan nilai C nya, yaitu IL sama dengan 8,2 dikurangi 8,2 kali E pangkat 250 T, sehingga hasilnya menjadi 8,2 dalam kurung 1 dikurangi E pangkat 250 T. Selanjutnya kita akan melihat seperti apa bentuk grafik dari penyelesaian yang kita buat menggunakan aplikasi Tony. Oke, selanjutnya kita sudah di aplikasi Tony. Jadi sini merupakan script yang sudah dibuat sedemikian rupa agar bisa menampilkan grafiknya. Oke, langsung saja di sini kita isi E itu sama dengan 60 volt tadi, lalu R nya itu sama dengan 1 ohm, L nya itu sama dengan 0,004 Henry, dan I dot ini merupakan IL yang sudah kita selesaikan tadi. Jadi di sini sudah saya buat menjadi ini agar bisa dibaca oleh Python-nya pakai bahasa Python. 8,2 dikali 1 minus NP eksponen 250 kali P, dengan keadaan awalnya itu 0. Selanjutnya di sini ada X label, dimana nanti garis horizontalnya itu kita beri nama waktu T, dan garis vertikal kita beri nama arus atau I, dan judulnya itu kita tulis di sini respon dinamis terhadap waktu. Oke, langsung saja kita running. Ya, seperti ini dia bentuk grafiknya, seperti 90 derajat seperti ini, dari datar lalu menjadi ke bawah sini pada waktu 2 detik. Jadi mungkin ketika waktunya 1 detik itu arusnya masih 0 ampere, dan pas di 2 detik arusnya menjadi 4 ampere. Ya, seperti inilah bentuk grafiknya dari penyelesaian yang sudah kita buat. Ya, jadi untuk soal selanjutnya yang dimana ini bisa diterapkan juga pada rangkaian RC. Ya, ini rangkaiannya yang dimana diketahui yaitu untuk
E-nya itu atau sumbernya yaitu 60 volt. Dan di sini ada resistornya. Resistornya itu ialah 1 ohm. Dan untuk kapasitornya ini ialah 4 mikrofarad atau bisa juga menjadi 0,0004 farad atau 4 kali 10 pangkat minus 6 farad. Ya, selanjutnya jadi yang ditanya itu ialah VC-nya. Jadi di sini untuk penyelesaiannya itu ialah seperti rumus yang sebelum-sebelumnya, yaitu yang dimana sigma V sama dengan 0. Lalu di sini ada E plus dalam kurung minus VR plus dalam kurung minus VC sama dengan 0. Yang dimana ini jika dihilangkan kurungnya yaitu menjadi E kurang VR kurang VC sama dengan 0. Jadi selanjutnya ini untuk VR dan VC-nya ini diubah, yang dimana VR ini yaitu menjadi RI dan VC-nya itu menjadi 1/C integral I dt. Dan ya di sini didapatkan menjadi E kurang RI kurang 1/C integral I dt sama dengan 0. Lalu untuk selanjutnya itu I-nya ini dirubah. I-nya dirubah menjadi delta Q per delta T. Atau bisa juga menjadi dQ per dt. Ya, untuk berubahnya itu menjadi E kurang R dQ per dt kurang 1/C integral dQ sama dengan 0. Lalu selanjutnya untuk E kurang R dQ per dt kurang 1/C Q, karena di sini integral D-nya hilang. R dQ per dt plus 1/C Q sama dengan E, yang dimana E-nya ini dipindah ruas. Lalu di sini didapatkan rumus sepenuhnya yaitu dQ per dt plus 1/RC Q sama dengan 1/RE. Ya, di sini didapatkan untuk persamaan faktor integralnya, persamaannya yaitu dy per dt plus py sama dengan q, yang dimana kita dapatkan untuk p-nya itu ialah 1/rc, lalu untuk q-nya itu 1/r. Lalu di sini kita perlu untuk mencari faktor integralnya, yang dimana persamaan dari faktor integral yaitu e integral py dt. Jadi langsung saja, yang dimana ini fi atau faktor integralnya yaitu sama dengan e integral 1/rc dt, yang menjadi fi atau faktor integral sama dengan e integral 1/rc t. Lalu di sini setelah semuanya selesai untuk persamaannya itu, langsung ke memasukkan nilai pada rumus-rumus tadi, yang dimana ini dq per dt plus 1/rc q sama dengan 1/r kali e, yang dimana ini kita dapatkan langsung untuk memasukkan nilainya yaitu dq per dt plus 1/1 kali 4 kali 10 pangkat min 6 q sama dengan 1/1 kali 60, yang dimana ini hasilnya yaitu dq per dt plus 250 q sama dengan 60. Ya, di sini kita perlu juga untuk mencari faktor integralnya dengan cara memasukkan nilai yang telah didapatkan tadi, yaitu fi e integral 1/rc dt, yang menjadi e integral 250
50 dt yang hasilnya itu menjadi E pangkat 250 T. Lalu di sini kita perlu untuk mengalihkan faktor integral dengan soal E pangkat 250 T dq per dt plus 250 T Q sama dengan 60 kali E 250 T, yang dimana ini kita integralkan kedua sisinya, kedua ruasnya, yang menjadi integral D D dalam kurung Q kali E pangkat 250 T sama dengan integral 60 kali E pangkat 250 T, yang dimana ini hasil integral untuk integral D Q nya ini yang menjadi Q kali E pangkat 250 T sama dengan 60 per 250 kali E pangkat 250 plus C. Lalu untuk hasil akhirnya yaitu Q sama dengan 60 per 250 plus C kali E pangkat 250 T, yang dimana di sini kita dapatkan untuk nilai hasil dari nilai C, yang dimana kita substitusikan nilai Q dan T nya, yang dimana 0 sama dengan 60 per 250 plus C atau konstanta. Lalu di sini untuk C nya ini pindah ruasnya, yang dimana menjadi minus 60 per 250. Maka untuk hasil dari Q nya itu ialah Q sama dengan 60 per 250 plus dalam kurung 1 kurang E pangkat 250 T. Jadi untuk melihat tabel yang dimana ini nanti kita masukkan hasilnya ini langsung saja lewat aplikasi, yaitu lewat aplikasi Tony. Ya, jadi sudah di aplikasi Tony-nya, yang dimana ini untuk script kodenya sudah kami siapkan, ada mempersingkat waktunya. Jadi kita masukkan saja untuk nilai yang telah diketahui dan untuk hasil yang tadi. Jadi langsung saja untuk mencari nilai diagramnya. Ya, berikut adalah nilai diagramnya, yang dimana ini dari atas ini lurus mendatar dan turun ke bawah. Ya, jadi sekian apa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.